Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsanuddin Athohir, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Swadaya Gunung Jati, Prodi Manajemen. Saya dari kelas 2J Manajemen SDM dengan NPM 1210229. Di video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tentang knowledge management culture in organization atau budaya manajemen pengetahuan organisasi. Untuk selengkapnya, mari kita simak videonya. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Budaya sebagai kompleksitas, asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan sebagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Di sini ada 3 sudut pandang budaya. Yang pertama, ada budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang ketiga, budaya merupakan produk sikap yang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Dan di sini ada 5 manajemen mencakup. Yang pertama ada mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima, melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Di sini ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer, membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang, melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagai besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk knowledge, bukan sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir ada 5 unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua, budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga, adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat, perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi.
Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di materi berikutnya.